Selanjutnya halaman 122 itu tentang retur dan potongan penjualan. Retur dan potongan penjualan, kalau misalnya dia secara kredit berarti piutangnya menjadi berkurang dong. Tadi kan tagihannya itu piutangnya didebet. Nah, kalau barangnya dibalikin, berarti kan piutang kita, tagihan kita juga berkurang. Nah, piutang berkurangnya kan saldo normalnya piutang didebet. Kalau berkurang itu kita taruh di sisi kredit. Jadi didebetnya retur dan potongan penjualan, kreditnya piutang usaha. Sedangkan untuk di pencatatan HPP-nya, kalau dia menggunakan perpetual tentunya harus ada pencatatan perpetual ya. Nah, itu HPP-nya tadi kan persediaan kan dibalikin lagi, barangnya rusak dikembalikan ke kita, berarti kita terima barang lagi kan. Jadi didebetnya persediaan barang dagangan, senilai barang yang diretur, kreditnya harga pokok penjualan, senilai barang yang diretur ya. Terus selanjutnya adalah transaksi pembelian ya. Kalau kita pembelian secara tunai misalnya, nah kalau membeli barang kan berarti persediaan barangnya diterima kan, didebet. Jadi didebetnya persediaan barang. Kalau kita membeli secara tunai, kita tentunya mengeluarkan uang, jadi di kreditnya kas ya. Terus kalau secara kredit gimana? Kita terima, kalau beli barang kita terima barang kan, jadi didebetnya persediaan barang dagangan, kreditnya karena kita nggak bayar berarti hutang usaha ya. Lalu tentang diskon pembelian ya. Diskon pembelian di sini Harapan Jaya mengeluarkan faktur senilai 4.500.000 ke Sinar Cahaya pada tanggal 14 Maret dengan syarat 2/10 N/30. Tanggal terakhir periode di mana diskon sebesar 90 dapat diambil pada tanggal 24 Maret ya. Terus diasumsikan bahwa untuk membayar faktur pada tanggal 24 Maret, Sinar Cahaya meminjam uang selama sisa 20 hari periode kredit. Jika kita asumsikan tingkat suku bunga tahunan 6% dan 1 tahun dihitung 360 hari, maka bunga untuk pinjaman sebesar 4.410.000 atau 4.500.000 dikurang 90.000 adalah 14.700. Terus penghematan bersihnya. Jadi intinya gini, kalau misalnya Harapan Jaya mengeluarkan faktur ke Sinar Cahaya pada tanggal 14 Maret dengan syarat 2/10 gitu ya. Tanggal terakhir di mana periode di mana diskon sebesar 90.000 dapat diambil adalah pada tanggal 24 Maret. Jadi gini, kita ilustrasikan seperti di halaman 123, diskon 2% atas 4.500.000 itu kan 90.000. Nah, bunga 90.000. Kalau kita membayar pada periode diskon, berarti kita mendapatkan potongan 90.000. Tapi kita nggak punya duit untuk membayar dalam periode diskon. Nah, kalau kita tetap pengen dapetin diskon, gimana caranya? Kita pinjam duit ke bank. Nah, tapi kalau kita minjem duit ke bank kan ada bunganya, ya. Nah, kita periodenya 1 bulan di sini kan. Tetapi 1 sampai 10 hari dapat diskon 2%. Nah, berarti kita bisa minjem di periode tanggal hari ke-11 sampai dengan hari ke-30. Berarti kita minjemnya cuma 20 hari saja. Nah, itu gimana caranya? Jadi bunga sampai 20 hari itu pada tingkat 6% disebutkan. Jadi berarti kalau kita kalikan berapa, 4.500.000 dikalikan 20 hari per 360 kali 6% sama dengan 14.700 ya. Jadi dari mana? Ini dari 4.500.000 kali 6% kali 20 per 360 sama dengan 14.700. Jadi penghematan kalau kita minjem berarti 75.300. Artinya dengan meminjam uang kita tetap dapat mengambil periode diskon yang 10 hari, jangka waktu 1 sampai 10 hari. Ya, karena keuntungannya kalau kita ambil diskon 90.000, kita bayar pinjaman 14.700, berarti kita masih tetap untung
75.300 kalau kita membayar dalam periode diskon. Ya. Nah, catatannya adalah persediaan barang, transaksinya persediaan hutang usaha 4.500.000, hutang usahanya 4.500.000. Lalu kalau hutangnya dibayar, hutang saldo normalnya dikredit. Kalau dibayar berarti hutangnya berkurang. Taruh di sisi debit sama dengan nilai hutangnya 4.500.000. Yang berkurang adalah apa? Nilai kas yang dibayarkan. Ya, karena diskonnya. Nah, kalau perpetual itu diskon kita catat sebagai pengurangan persediaan. Ya, kita catat sebagai pengurangan nilai persediaan. Jadi di sini dikreditnya persediaan 90.000. Nah, kasnya berarti 4.500.000 dikurang 90.000 sama dengan 4.410. Ya. Terus kalau misalnya nggak ambil periode diskon, ya, pada tanggal 12 April misalnya dibayarkannya. Jadi berarti hutang usaha 4.500.000 tetap dibayar, kreditnya kas 4.500.000 kalau nggak ambil periode diskon.